ini adalah pemilu yang tentunya serentak 2024 dan informasinya akan beririsan dengan tahapan pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kita kembali mengikuti program Ngopi Seru dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ngobrol pemilu bersama Bawaslu, yang dimana kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat spesial, yang dimana nanti akan menjelaskan banyak hal informasi kepada sahabat Bawaslu semuanya. Dimana hari ini kita sudah kedatangan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu adalah Bapak Edi Irawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Bapak ini mengampu satu divisi, Pak. Divisi apa itu, Pak, di Bawaslu? Divisi SDM dan organisasi. SDM, sumber daya manusia dan organisasi, Pak ya. Oke, mungkin sangat tepat sekali karena hari ini ada satu tema yang kita bahas, kita informasikan kepada Bawaslu, yakni mengenai tentang evaluasi kinerja Bawaslu, karena berhubung ini ada akhir tahun, kita mempersiapkan untuk tahun 2022, Pak ya. Oke, sahabat Bawaslu, seperti kita ketahui bahwa di akhir tahun Bawaslu mengadakan evaluasi kinerja. Itu biasanya itu memang rutinitas Bawaslu untuk melakukan evaluasi kinerja lembaga. Nah, tentunya ini adalah persiapan, Pak ya, karena informasinya tahun depan apakah kita mau tahapan, Pak? Tahapan ya? Dimungkinkan, Pak ya. Nah, untuk itu kira-kira apa aja nih, Pak, yang sekiranya sudah dievaluasi oleh Bawaslu untuk menyambut tahapan pemilu di tahun yang akan datang jika dimungkinkan? Seperti apa itu, Pak Edi? Ya, terima kasih sekali lagi dari tim Humas sudah mengundang saya di kegiatan ngopi seru. Kita ngobrol seru ini, Pak. Ngobrol terkait dengan pemilu di Bawaslu. Terkait dengan apa yang disampaikan atau yang ditanya oleh Jeski tadi terkait dengan evaluasi yang kita lakukan, terkait dengan program kerja yang sudah kita lakukan di tahun 2021 khususnya, tentunya yang perlu kita evaluasi ini kan terkait berkenaan dengan bagaimana kita mengumpulkan, menggali informasi terkait juga permasalahan-permasalahan yang sudah kita lakukan, kerja-kerja yang sudah kita lakukan di tahun 2021 yang lalu. Walaupun di tahun 2021 yang lalu, program yang kemarin maksudnya, kita tidak berada di dalam tahapan baik itu pemilu maupun tahapan pilkada. Non tahapan 2021, Pak ya. 2021 seperti itu. Tahun non tahapan. Terus dari program kerja Bawaslu yang kita lakukan di 2021, tentunya kita masih kita meyakini banyak hal-hal yang menjadi kekurangan kita. Tentunya dari hal itu perlu kita evaluasi berkenaan apakah itu terkait dengan kurang maksimalnya program ataupun hal-hal lain, termasuk juga metodenya, terus masalah SDM-nya dan masalah hal-hal yang lain yang perlu kita evaluasi. Nah, dari pengumpulan informasi ataupun permasalahan-permasalahan itu tentunya ini akan menjadi suatu patokan kita, artinya tentunya akan menjadi amunisi kita juga untuk memperbaiki kerja-kerja kita di tahun 2022 Pak ya. Ya, dari permasalahan itulah tentunya sekali lagi ini akan kita perbaiki dan akan kita tingkatkan. Begini Pak, 2021 itu non tahapan. Mungkin ada beberapa publik beranggapan ketika non tahapan Bawaslu ngapain gitu kan? Nah, mungkin ternyata Bawaslu di 2021 ada hal-hal yang dikerjakan dan hal-hal itulah yang dievaluasi untuk
di tahapan 2022. Itu mungkin poin-poinnya apa aja Pak? Mungkin kan ada beberapa divisi ya. Ada SDM, ada pengawasan, ada penanganan pelanggaran. Nah, itu seperti apa Pak di non tahapan selama 2021 ini Pak? Ya betul. Kalau berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, kita menyadari bahwasanya kerja Bawaslu itu lebih banyak pada ketika ada tahapan ya, orang beranggapan seperti itu Pak ya. Terus ketika tidak ada tahapan, ya seperti yang Jessica tanyakan itu, apa kerja Bawaslu gitu. Nah, dari hal itu tentunya perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwasanya kerja-kerja Bawaslu itu tidak hanya pada ketika tahapan berlangsung, betul, baik pilkada maupun pemilu. Tentunya ada kerja-kerja lain yang harus kita lakukan. Ini tentu saja dalam rangka kita untuk tetap dalam rangka kita meningkatkan kapasitas ya selaku penyelenggara pemilu, baik kapasitas secara internal penyelenggara Bawaslu dan jajaran sampai ke bawah Bawaslu kabupaten kota, maupun upaya-upaya kita dalam rangka kita melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, karena itu juga merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada oleh undang-undang kepada Bawaslu. Dan dalam hal peningkatan kapasitas SDM tentunya ini dalam rangka kita menjaga tugas, fungsi serta kewajiban kita Bawaslu ketika akan menghadapi tahapan nantinya. Terus yang kedua berkaitan dengan pendidikan politik kepada masyarakat, tentunya ini dalam rangka kita juga memberikan memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Karena memang sejatinya pemilik dari demokrasi di Indonesia itu adalah masyarakat. Dan sampai dengan saat ini saya tidak mengatakan bahwasanya masyarakat kita itu tidak seluruhnya melek politik begitu ya, melek demokrasi. Tapi tentunya ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Nah, dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Bangka Belitung dalam hal ini dalam rangka kita mempersiapkan bagaimana masyarakat ke depan ketika kita akan melaksanakan perhelatan demokrasi itu. Kalau boleh saya ambil poin Pak, kita melakukan penguatan kelembagaan seperti itu ya. Penguatan kelembagaan, terus juga kita melibatkan masyarakat untuk lebih aktif seperti itu Pak ya. Ternyata memang kerja-kerja Bawaslu ini, sahabat Bawaslu, tidak hanya sebatas mengawasi tahapan pemilu, tapi ada juga kerja-kerja yang di luar dari tahapan pemilu. Pak, mungkin bisa kita minum dulu Pak kopinya Pak. Karena agenda kita itu ngobrol seru dan tentunya ngobrol sambil seru-seruan gitu ya. Semakin menarik sahabat Bawaslu semuanya. Menjelang akhir tahun dan kita mempersiapkan di tahun 2022. Informasinya nih, bocoran dari Ketua Bawaslu langsung tadi, tahun depan itu akan ada tahapan pemilu, bahkan tidak menutup kemungkinan tahapan pemilihan di tahun 2022. Nah Pak, boleh mungkin kasih sedikit bocoran lah kepada sahabat Bawaslu semuanya, kira-kira apa aja nih yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menatap tahapan pemilu 2024 yang kemungkinan akan dilaksanakan tahun depan ini Pak. Ya,
memang sampai dengan hari ini kita belum belum tahu ya terkait dengan tahapan itu kapan akan dimulai. Artinya apakah di 2022 dan memang prediksi kita tahapan itu akan dimulai dari tahun 2022. Artinya itu belum pasti itu Pak ya? Artinya tinggal bulannya saja. Oh, bulannya seperti kapan itu kan kita belum tahu. Tapi kalau misalnya menurut perhitungan ya itu kan penyelenggaraan pemilu itu kan 20 bulan. Kalau misalnya 20 bulan itu diambil dari pencoblosan. Dihitung mundur itu 20 bulan menurut undang-undang. Dan sangat dimungkinkan itu di tahun 2022 itu akan dimulai tahapan, tapi tanggalnya bulannya tentukan Pak ya. Belum tahu pasti. Kita masih menunggu KPU dan pemerintah tentunya dalam hal ini untuk menetapkan jadwal tahapan itu. Terus terkait dengan kesiapan tentunya bagi kita penyelenggara selaku penyelenggara dalam hal ini yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi tahapan itu tentunya sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi berkaitan dengan evaluasi yang sudah kita lakukan. Artinya dalam hal ini tetap yang akan kita persiapkan ke depan tentunya terkait dengan peningkatan kapasitas SDM itu sendiri. Terus apalagi yang berkenaan dengan program kita ke depan berkaitan dengan kita berharap muncul ada inovasi-inovasi yang baik yang bagus tentunya terkait dengan terutama berkenaan dengan pendidikan politik kepada masyarakat. Terus berkaitan dengan SDM ini juga tentunya kita berharap ada peningkatan seperti yang saya sampaikan tadi, peningkatan kapasitas itu penting dilakukan. Bagaimana kita nanti bisa meningkatkan kerja kita ketika tahapan itu dimulai. Oke, Pak, begini Pak, berbicara pemilu yang akan datang itu kan akan dilaksanakan di tahun 2024 kemungkinan Pak ya, dan hampir pasti ya 2024. Dan informasi yang kita dapatkan juga ini sahabat Bawaslu bahwasanya ini adalah pemilu yang tentunya serentak 2024 dan informasinya akan beririsan dengan tahapan pemilihan. Tentunya ini akan menjadi tugas Bawaslu yang semakin kompleks Pak ya, yang semakin banyak dengan tahapan yang beririsan. Namun juga ada space lah waktu dari 2022 sampai 2024 itu Pak ya. Nah kira-kira apa sih Pak yang perlu benar-benar dikondisikan oleh Bawaslu, kerawan-kerawan seperti apa? Karena kan ini tahapan pertama kalinya beririsan dan sangat berdekatan seperti itu Pak. Saya pikir begini, undang-undang penyelenggaraan pemilu dan undang-undang penyelenggaraan pilkada itu kan masih tetap undang-undang yang lama. Artinya undang-undang 10 2016 untuk pilkada dan undang-undang 7 dan 2017 untuk penyelenggaraan pemilu. Tidak ada perubahan dari kedua regulasi ini. Berdasarkan pengalaman tentunya ya, penyelenggaraan pilkada 2018 dan penyelenggaraan pilkada 2020 serta penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu, artinya kita sudah bisa melaksanakan tugas pengawasan kita di kedua pemilu ini dengan maksimal begitu. Terus berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada pemilu dan pilkada serentak 2024, tentunya ini walaupun kita belum tahu tahapannya, terus tahapan mana saja yang nanti akan beririsan dari kedua penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini, tentunya dasar pengalaman tugas kita yang lalu tentunya tidak tidak juga akan sedikit seperti yang mungkin yang kita prediksi ya, sedikit merepotkan atau sedikit
akan lebih kompleks dan lain sebagainya. Tentunya ini akan akan dapat kita bukannya optimis ya, tapi tetap optimis kita. Baik. Artinya dapat kita laksanakan dengan maksimal lah. Karena sekali lagi berdasarkan pengalaman tugas-tugas kita yang lama. Iya. Itu masih menggunakan regulasi yang lama ya, berarti? Iya, regulasi kita masih menggunakan regulasi yang lama. Berbicara regulasi, Pak, cukup menarik ini. Apakah memang perlu adanya regulasi yang perlu diperbaharui atau seperti apa? Karena kan ini nantinya akan lebih kompleks, Pak, tahapan pemilihan pilkada ini, Pak, di 2024. Iya, tentunya berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan KPU. Kalau undang-undang kan tidak, belum ada perbaikan, masih yang lama. Terkait dengan regulasi yang dikeluarkan baik Bawaslu maupun KPU, tentunya ini sangat dimungkinkan tentunya akan ada perbaikan-perbaikan. Artinya yang perbaikan itu tentunya akan mengisi ruang-ruang kosong berkenaan dengan baik itu tata kelola pemilu dan pemilihan, maupun dalam hal tugas-tugas pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa tentunya yang masih menyisakan ruang kosong dari regulasi tersebut. Dan ini tentunya sekali lagi ini sebenarnya bukannya tugasnya Bawaslu provinsi ya. Ini adalah tugasnya Bawaslu RI. Tentunya kita sekali lagi berharap ini akan ada perbaikan ya. Akan ada perbaikan. Terus berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam peraturan itu sendiri, ini akan lebih sederhana dan mudah kita pahami, sehingga kita bisa mengimplementasikan di bawah, baik di provinsi maupun kabupaten kota itu dengan baik tanpa ada perdebatan. Karena begini, sering juga terkait dengan regulasi itu yang kita hadapi di lapangan banyak multitafsir ya. Seperti apa itu Pak? Multitafsir berkenaan dengan terutama misalnya dalam hal penanganan pelanggaran misalnya seperti itu. Dan lain hal lah. Sekali lagi ya harapan kita ada perbaikan. Artinya ke depan itu akan dimungkinkan adanya peraturan bersama Pak KPU dengan Bawaslu? Kalau berkaitan dengan peraturan bersama ya kita nggak tahu ya, tahu apakah akan ada peraturan bersama baik KPU maupun dengan Bawaslu. Ini kan nanti yang melaksanakan ataupun yang melakukan itu kan Bawaslu dan KPU RI. Sehingga seperti yang tadi kita bahas, tentunya akan ada dari aturan tersebut adanya perbaikan, terus untuk mengisi ruang-ruang kosong dari tugas-tugas kita. Oke, baik Pak Edi, kalaupun nanti misalnya ada peraturan bersama di tingkat pusat katakanlah Pak ya, yang pasti masyarakat ini harus paham juga Pak ya perbedaan KPU dan Bawaslu, karena mungkin tidak sedikit masyarakat yang mungkin sulit membedakan gitu kan antara Bawaslu ini lembaga apa, Bawaslu lembaga apa, KPU lembaga apa, karena mungkin beberapa masyarakat paham ini adalah lembaga yang tugasnya di bidang kepemiluan, tapi memang ternyata dua lembaga ini punya fungsi dan wewenang yang berbeda gitu kan Pak. Seperti itu Pak ya. Ya jelas. Kalau KPU kan ya KPU, Bawaslu dan DKPP itu DKPP satunya Pak ya, 3 Pak ya. Bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Nah, dalam hal kewenangan tentunya ada perbedaannya. Misalnya kalau KPU tugasnya melaksanakan penyelenggaraan secara teknis, artinya dalam hal ini. Terus Bawaslu itu tugasnya adalah mengawasi. Dalam pengawasan itu ada juga menjadi core bisnis dari Bawaslu itu upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu penyelenggara maupun peserta pemilu kan seperti itu. Artinya untuk seperti apa Pak?
Terus kalau DKPP ini kan yang lembaga yang menjaga integritas dari penyelenggara pemilu itu sendiri, baik KPU maupun Bawaslu. Artinya sebelum nanti kita menatap pemilu 2024 dengan berbagai evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pemilu, masyarakat juga harus cerdas Pak ya, harus paham membedakan apa lembaga yang menyelenggarakan pemilu gitu kan, yang mengawasi pemilu, kemudian juga lembaga yang mengawasi tugas kedua lembaga ini Pak ya, yang Bapak katakan tadi itu ada DKPP seperti itu Pak ya. Baik Pak Edi, semakin menarik perbincangan kita di podcast Suruh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung ini. Mungkin ada satu pertanyaan kunci yang menjadi pertanyaan publik juga Pak gitu kan, karena kalau tidak salah juga pernah masuk di media sosialnya Bawaslu Provinsi Bangka Belitung terkait dengan penguatan kelembagaan menjelang pemilu dan pilkada di 2024. Seperti apa sebenarnya Pak yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung sendiri Pak Edi? Ya, kalau berbicara masalah penguatan kelembagaan tentunya ini dalam rangka kita juga untuk menjaga dari amanah undang-undang ya, terhadap penyelenggara pemilu. Tentunya penguatan kelembagaan yang perlu kita lakukan dalam menyongsong tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Tentunya ini yang pertama itu penguatan secara internal ya. Internal Pak ya. Penguatan secara internal yang perlu kita lakukan secara terus-menerus. Ini sekali lagi hal yang berkenaan dengan SDM dan organisasi kelembagaan Bawaslu. Terus hal yang berkenaan juga dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Ini berkenaan dengan SDM dan organisasi tentunya seperti yang di awal sudah saya sampaikan, artinya penguatan kelembagaan SDM ya di lingkungan Bawaslu provinsi dan kabupaten kota ini tetap kita laksanakan secara maksimal mungkin. Artinya supaya kita semuanya siap ya. Ketika tahapan itu akan dimulai. Baik. Terus yang kedua yang masih berkenaan dengan SDM dan organisasi, tentunya secara kelembagaan kita sampai dengan saat ini kita masih banyak kekurangan, terutama yang berkenaan dengan pengisian di organisasi Bawaslu itu sendiri. Di beberapa kabupaten ya kita secara struktural kita masih banyak yang kosong terkait dengan pejabat yang ada di kabupaten. Dalam hal SDM berarti Pak? Ya, ini berkenaan dengan SDM. Artinya baik sekretaris Bawaslu kabupaten kotanya, terus masalah staf-staf yang ada yang masih kosong, misalnya kasubag yang ada di kabupaten kota itu kan rata-rata di Bangka Belitung ini untuk kabupaten kotanya semuanya kosong. Nah, ini kita berharap juga ini dapat terisi dalam waktu dekat. Baik. Dan kami berharap juga teman-teman di kabupaten kota untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan keterpenuhan dukungan di sekretariatan. Baik. Terus yang berikutnya tentunya kami berharap juga kawan-kawan komisioner di kabupaten kota untuk selalu menjaga harmonisasi komisioner dengan sekretariatan. Itu bukan cuma hanya di kabupaten kota, saya pikir itu dari provinsi sampai kabupaten kota lah. Artinya selaku komisioner untuk menjaga hubungan baik, menjaga harmonisasi dengan pihak sekretariatan, karena pegawai-pegawai yang ada di sekretariatan ini yang menjadi ujung tombak kita dalam memfasilitasi kita dalam membantu kerja-kerja Bawaslu ya di dalam melaksanakan tugasnya. Terus yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah
terkait dengan hal meningkatkan kapasitas dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran. Ini tetap berkaitan dengan peningkatan kapasitas. Tentunya dari beberapa tugas yang kita lakukan pada pemilu dan pilkada sebelumnya, ini dapat kita maksimalkan kembali, dapat kita tingkatkan kembali ketika tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak nanti akan berjalan. Mungkin itu terkait dengan menjadi harapan kita bersama, Pak ya. Harapan kita ke depan lah. Tapi kalau secara rinci tadi Bapak jelaskan itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki dan menjadi harapan Bawaslu provinsi dan jajaran ya. Untuk menghadapi tahapan pemilu 2024 mendatang. Tapi mungkin secara detail Pak, adakah mungkin harapan terkait dengan bagaimana nanti menghadapi tahapan pemilu 2024 yang dilaksanakan tahun depan? Apakah sudah siap dan harapannya seperti apa khususnya untuk jajaran di tingkat kabupaten Pak? Karena kita ada 7 kabupaten Pak ya, yang akan membantu tugas-tugas Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Pak ya. Begini, kalau pun terkait dengan harapan kita semua terkait dengan tugas dan kewajiban kita sebagai pengawas yang seperti yang saya sampaikan di awal, artinya kita kan di dalam tahun non tahapan ini tentunya banyak hal yang sudah kita lakukan banyak hal yang kita lakukan dalam rangka kita untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Tugas kegiatan program kerja yang sudah kita lakukan kemarin yang ini dalam rangka kita menanam, artinya berkenaan dengan masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan demokrasi. Ini terus-menerus akan kita lakukan. Dan terus bagi kita selaku komisioner tentunya ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman tersebut, kita setidaknya ada dituntut inovasi-inovasi terhadap program-program kita ke depan. Supaya bisa menunjang kinerja Pak ya. Terus yang lebih penting juga yang dapat kita lakukan dan tentunya akan menjadi harapan bersama ini menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder. Dengan semua stakeholder, baik itu pemerintah daerah, terus dengan kelompok-kelompok masyarakat, bahkan masyarakat pemilih itu sendiri, yang pada akhirnya ini ketika kita mengupayakan menjaga hubungan baik itu, ini akan menjadi salah satu menjadi salah satu yang dapat menunjang juga tugas-tugas pengawasan kita ke depan. Dengan menjaga hubungan baik itu. Baik Pak Yadi, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, mengupas tentang evaluasi dari kinerja Bawaslu sampai dengan bagaimana persiapan Bawaslu khususnya di Provinsi Bangka Belitung menjelang menghadapi tahapan yang kemungkinan hampir pasti Pak ya dilaksanakan di tahun 2002 mendatang. Kita sudah masuk di penghujung kegiatan podcast ini Pak. Ada sedikit kuis nih Pak, untuk bukan kuis ya, tapi seru-seruan Pak. Saya menyiapkan ada 5. Ada hadiahnya itu. Hadiahnya kita ngopi bareng Pak. Hadiahnya sudah duluan sahabat Bawaslu, kita ngopi bareng. 5 kata, mungkin Bapak bisa jawabkan satu kata saja dari, misalnya nanti saya ucapkan misalnya KPU, apa yang Bapak pikirkan tentang KPU satu kata, itu contoh ya. Bagaimana siap Pak? Ada 5 kalimat Pak. Kita mulai Pak ya. Demokrasi. Apa yang Bapak pikirkan tentang demokrasi? Keadilan. Oke. Demokrasi harus adil pemirsa. Sahabat Bawaslu. Yang kedua,
Bawaslu, apa yang Bapak pikirkan tentang Bawaslu? Pengawasan. Artinya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Ya. Kemudian yang ketiga, pemilu. Legislatif. Artinya pemilu bisa legislatif Pak ya, bisa presiden dan eksekutif Pak ya. Oke. Baik, ada 2 pertanyaan lagi Pak. Yang keempat, pemilih. Pemilih cerdas, baik. Pemilih, baik itu pemilih pemula ataupun bukan, yang pasti harus menjadi pemilih yang cerdas. Itu kesimpulannya kita dapatkan. Terakhir Pak, ini hampir berdekatan, masyarakat. Partisipatif. Oke, tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Edi atas diskusi kita bersama dengan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dalam agenda Ngopi Suruh, ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Nanti semoga di lain waktu kita masih ada kesempatan Pak untuk membahas tema-tema berikutnya, yang pasti masih bersama dengan YouTube Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pak. Jadi mungkin spesial mungkin Bapak Edi yang berbicara langsung kepada sahabat Bawaslu untuk subscribe, like, dan komen. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Jaski, dan kepada semua sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Tentunya ikuti kegiatan Bawaslu, kegiatan kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga Pak ya. Oke, terima kasih sahabat Bawaslu atas atensi kalian semua untuk di YouTube Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Kita berjumpa dari waktu. Saya Herkata Jaski mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terakhir Pak, kita salam awas bersama Pak ya. 1, 2, 3. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya.